Siapakah sosok perempuan mulia yang dijuluki sebagai Sayyidatun Nisa'il Alamin atau pemuka wanita sejagat? Ia adalah Fatimah Az-Zahra, putri tercinta Rasulullah SAW. Yuk simak kisah inspiratifnya. Fatimah lahir di Makkah dari pasangan mulia Nabi Muhammad SAW dan Khadijah binti Khuwailid. Sejak kecil, Fatimah tumbuh menjadi sosok yang cerdas, sabar, dan mandiri. Saat usianya masih sangat belia, Fatimah sudah memberikan peran sang ibu mengurus kebutuhan Rasulullah. Ia selalu menjadi penyejuk hati dan benteng pendukung dakwah sang ayah tercinta di tengah tekanan kaum Quraisy. Inilah biografi singkat Fatimah Az-Zahra. Nama lengkapnya adalah Fatimah binti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Fatimah putri dari Nabi Muhammad SAW dan Khadijah binti Khuwailid. Saat kecil, Fatimah dijuluki Ummu Aminah, nama ibu ayahnya. Adapun perbedaan pendapat kelahiran Fatimah, ada yang menyebut lahir saat Nabi berusia 41 tahun, ada yang menyebut sebelum kenabian atau saat renovasi Ka'bah atau Nabi saat berusia 35 tahun, atau ada yang mengatakan 1 tahun sebelum kenabian, yakni lebih tua 5 tahun dari Aisyah. Adapun kepribadian Fatimah saat kecil. Pertama, memiliki kecantikan, kecerdasan, mengesankan, kesabaran, dan taat kepada orang tua, serta mandiri. Sejak belia, sudah menggantikan peran ibunya untuk mengurus kebutuhan Rasulullah. Yang terakhir, menjadi penyejuk hati dan pendukung dakwah Rasulullah SAW meskipun sering melihat ayahnya ditentang oleh kaum kafir Quraisy di Mekah. Keistimewaan Fatimah diabadikan melalui julukan-julukannya. Yang pertama ada Az-Zahra yang cemerlang, Batul perawan, Kanis terpelihara, At-Tahirah yang suci, Al-Aminah, ibu para imam, Sayyidah pemuka yang mulia penghulu, Nisa Al-Amin, wanita sejagat. Adapun pernikahan dan keturunannya, setelah perang Badar, Fatimah menikah dengan sahabat terbaik Nabi, yakni Ali bin Abi Thalib. Pernikahan yang penuh kesederhanaan ini dikaruniai putra-putri mulia seperti Hasan, Husain, Zainab, dan Ummi Kulthum. Melalui garis keturunan Fatimah inilah nasab dan terah keturunan Nabi Muhammad SAW berkembang dan tersebar ke seluruh belahan dunia hingga hari ini. Wafatnya Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra wafat tak lama setelah Rasulullah SAW wafat, yakni pada tahun 11 Hijriah di usia muda. Atas pesannya, jenazahnya dimandikan dan dimakamkan oleh suaminya, Ali bin Abi Thalib, pada tengah malam di pemakaman Al-Baqi. Keutamaan Fatimah Az-Zahra. Yang pertama, bagian dari Rasulullah SAW. Barang siapa meragukan atau membohonginya, berarti meragukan atau membohongi Nabi SAW, dari hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, penghulu wanita di surga, menjadi pemimpin atau wanita tertinggi bagi seluruh wanita di alam semesta dan wanita mukmin, dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, tokoh penghuni surga, termasuk dalam 4 wanita mulia penghuni surga bersama Khadijah binti Khuwailid, Maryam binti Imran, dan Asyah istri Fir'aun, dari hadis riwayat Ahmad. Sikap keteladanan Fatimah Az-Zahra. Yang pertama, kesederhanaan dan ketabahan. Hidup sangat sederhana dan pernah menggadaikan barang, termasuk kerudungnya, untuk membeli makanan. Tetap bahagia dan harmonis bersama suami hingga akhir hayat. Yang kedua, cinta kepada Rasulullah. Menangis saat mendengar kabar Rasulullah akan wafat. Tersenyum saat diberitahu bahwa dialah anggota keluarga pertama yang akan menyusul Nabi SAW ke surga. Yang ketiga, kecerdasan dan peran sosial. Memahami hukum Islam, merawat atau meriwayatkan hadis, dan aktif dalam bidang kemasyarakatan. Yang terakhir, akhlak mulia dan setia. Sangat sabar, bersahaja, dan tidak pernah sombong meskipun putri seorang nabi. Istri yang setia, selalu mendukung perjuangan suami dan tidak menuntut melebihi kemampuan suami. Saya akan menjelaskan mengenai Uwais Al-Qarni, salah satu tokoh teladan dalam Islam yang dikenal karena ketakwaannya, baktinya kepada ibu, serta kerendahan hatinya. Meskipun beliau bukan seorang sahabat Nabi, akhlaknya sangat mulia sehingga Rasulullah pernah menyebutkan keistimewaannya kepada para sahabat. Yang pertama,
Uwais Al-Qarni berasal dari daerah Qarn, Yaman, dari kabilah Murad. Beliau hidup sebagai anak yatim piatu sehingga hanya tinggal bersama ibunya. Karena itulah, Uwais sangat mencintai dan berbakti kepada sang ibu. Hampir seluruh waktunya digunakan untuk merawat ibunya yang sudah lanjut usia. Selain itu, Uwais pernah diuji dengan penyakit kusta, namun beliau tetap bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhirnya diberikan kesembuhan. Meski demikian, masih ada bekas penyakit sebesar dirham di kedua lengannya. Rasulullah juga menyebutkan bahwa Uwais merupakan pemimpin dari generasi tabi'in. Selanjutnya, Rasulullah mengenalkan Uwais kepada Umar. Keistimewaan Uwais Al-Qarni terlihat dari sabda Rasulullah kepada Umar bin Khattab. Rasulullah berpesan bahwa apabila Umar bertemu dengan Uwais, maka Umar hendaknya meminta Uwais untuk mendoakan dan memohonkan ampun kepada Allah SWT. Rasulullah bersabda, "Jika kamu bisa meminta kepadanya untuk memohonkan ampun kepada Allah SWT untukmu, maka lakukanlah." Hal ini menunjukkan bahwa Uwais memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah karena keimanan, ketakwaan, dan keikhlasannya dalam beribadah. Selanjutnya, pertemuan Umar dengan Uwais. Setelah Rasulullah wafat dan Umar menjadi khalifah, beliau selalu menunggu rombongan haji dari Yaman untuk mencari Uwais. Ketika akhirnya bertemu, Umar menanyakan asal daerah, kabilah, keadaan orang tuanya, hingga bekas penyakit yang pernah dideritanya. Setelah semua ciri tersebut sesuai dengan yang pernah dijelaskan Rasulullah, Umar langsung memeluk Uwais dan meminta agar beliau mendoakan ampunan untuk dirinya. Setelah itu, Umar menawarkan bantuan kepada Uwais agar beliau memperoleh perhatian khusus ketika pergi ke Irak. Namun, Uwais menolak tawaran tersebut. Beliau memilih hidup sederhana dan tidak ingin diperlakukan berbeda dengan masyarakat lainnya. Sikap ini menunjukkan bahwa Uwais adalah pribadi yang rendah hati dan tidak mencari kemuliaan ataupun pujian dari manusia. Berikut beberapa teladan yang dapat dicontoh dari Uwais Al-Qarni. Yang pertama, berbakti kepada orang tua karena menghabiskan hidup merawat ibunya. Yang kedua, sabar menghadapi ujian, ikhlas menerima penyakit, tetap berusaha dan berdoa kepada Allah. Yang ketiga, hidup sederhana, tidak mencintai kemewahan. Yang nomor 4, rendah hati, tidak memanfaatkan kedekatannya dengan Umar, menolak perlakuan istimewa.